Pemerintah Kota Yogyakarta kembali menata infrastruktur pasif telekomunikasi jaringan kabel fiber optik di sejumlah jalan. Jaringan fiber optik yang semula menggunakan kabel udara dipindah ditanam di bawah tanah dengan skema ducting. Penataan itu sebagai salah satu upaya menciptakan estetika wajah Kota Yogyakarta serta keamanan masyarakat. Penataan jaringan kabel fiber optik itu dilakukan di Jalan Veteran, Jalan Cik Ditiro, Jalan Kenari, dan Jalan Ibda Tutharsono. Penataan dilakukan Pemkot Yogyakarta bersama penyedia infrastruktur fiber optik. Para penyedia infrastruktur fiber optik juga sudah menurunkan kabel fiber optik secara mandiri. Secara simbolis, penataan itu ditandai dengan pemotongan kabel fiber optik di Jalan Kenari oleh penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, dan Asisten Administrasi Umum Pemkot Yogyakarta, Wasesa, selaku Ketua Tim Sadewa yang menangani penataan jaringan fiber optik. Termasuk perwakilan dari penyedia infrastruktur fiber optik PT Telkom, Budi Wijoyanto, juga turut memotong kabel fiber. Konteks konsep penataan yang dilakukan tadi terkait dengan jaringan sebenarnya adalah merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka untuk menata. Jadi terpentingnya adalah menata. Tapi kesinambungan dari peran Bapak Ibu sekalian provider, PT Telkom dan yang lain ini sama seperti kemarin. Hanya istilahnya kita tata. Minimal yang pertama dan utama adalah lokasi-lokasi di sumbu filosofis. Ini yang harus ditata terlebih dahulu. Tentunya penataan ini lebih terkait kepada bagaimana kemudian tetap meningkatkan akses teknologi komunikasi masyarakat. Tetap memberikan ruang kepada semua pelaku kegiatan usaha di bidang telekomunikasi provider dan lain-lain. Tapi di balik itu tentunya ada pekerjaan rumah yang namanya bagaimana dengan penataan wilayah, penataan wajah Kota Yogyakarta. Ini yang kemudian perlu kita lakukan, apalagi kalau sudah menyentuh terkait dengan ST3. Kenapa Bapak Ibu saya aturkan, saya tekankan demikian? Karena yang bagus tapi tidak estetik ini juga tidak akan indah. Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Pemkot Yogyakarta, Wasesa, selaku Ketua Tim Sadewa, menyampaikan latar belakang penataan itu karena perkembangan teknologi komunikasi mendorong pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi, salah satunya penggunaan fiber optik yang meningkat pesat di Kota Yogyakarta. Pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi membawa tantangan baru terkait estetika dan keselamatan masyarakat. Beberapa hal yang melatar belakangi dilaksanaan penataan ini, yang pertama adalah perkembangan teknologi telekomunikasi di era digital ini mendorong pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi, salah satunya adalah penggunaan fiber optik yang meningkat pesat di Kota Yogyakarta. Kedua, pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi membawa tantangan baru terkait estetika kota, bahkan juga terkait dengan keselamatan masyarakat. Ketiga, penataan infrastruktur pasif telekomunikasi fiber optik di beberapa ruas jalan di Kota Yogyakarta dilaksanakan lintas OPD, unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Tentu kalau sudah ditata, diturunkan akan menjadi indah dan nyaman seperti yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, kemudian di Kota Baru, di Kadalan, dan mungkin di sekitar sini. Ini juga akan sangat mendukung Yogyakarta sebagai kota pariwisata dan tentu juga akan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi, Pemkot Yogyakarta memberikan sertifikat Wali Kota Yogyakarta atas partisipasi dan kerjasama dalam penataan fiber optik di Kota Yogyakarta kepada 12 perusahaan penyedia infrastruktur fiber optik.
termasuk kepada Hotel Novotel Malioboro yang mendukung penataan dengan membangun ducting di depan hotel. Salah satu penyedia infrastruktur fiber optik, PT Media Sarana Data atau G-Media, menyambut baik penataan kabel fiber optik di Kota Yogyakarta. Kita sangat mengapresiasi yang pertama karena secara khusus memang Doskominfo Kota Yogyakarta sudah membawa kita bareng-bareng, guyup banget, termasuk juga mengajak kita untuk merapikan sebenarnya. Dan kebetulan saya juga orang Kota Jogja, jadi senang lihat infrastruktur itu yang rapi, tertata, bersih, karena nanti juga akan membantu pariwisata di Jogja juga. Managing Director G-Media, Budianto, mengaku tidak ada masalah yang berarti dengan penataan kabel fiber meskipun harus mengganti dari semula kabel udara ke bawah tanah. Hal itu sudah masuk dalam perencanaan perusahaan karena pada masanya kabel fiber optik akan turun ke bawah. Sebenarnya kalau mengenai infrastruktur, kita sebenarnya sudah tahu ya, dari jauh kita sudah planning bahwa pada masanya waktunya juga kabel akan turun ke bawah. Jadi kita sudah merencanakan itu sebenarnya jauh hari. Tidak hanya menata kabel, penyedia infrastruktur fiber optik ada yang berkontribusi membangun ducting di Jalan Ciditiro, yakni dari PT Global Prima Utama atau UIINet. Pimpinan UIINet, Taufik M. Heriawan, menuturkan UIINet merasa terpanggil berkontribusi karena melihat bahwa penataan kabel fiber optik selain mempunyai estetika juga demi faktor keamanan dan keselamatan. Jadi dari PT Global Prima Utama atau UIINet ini merasa terpanggil nih berkontribusi karena kami melihat bahwa penataan ini selain mempunyai fungsi estetika juga mempunyai fungsi demi yang kita dengar beberapa waktu ini adalah faktor keamanan, keselamatan. Jadi ketika penataan ini dilakukan itu akan meminimalkan resiko-resiko tiang listrik turun, kemudian akan berdampak pada kecelakaan yang membahayakan jiwa orang lain, seperti itu. Jadi kemudian kami melihat bahwa selama ini proses yang dilakukan oleh Pemkot dalam hal ini Diskominfo sama PU itu cukup memberikan efek positif bagi Kota Jogja khususnya di bidang kepariwisataan. Jadi set efeknya selain juga tadi untuk estetika, kemudian untuk keselamatan juga ada dampak di peningkatan keindahan di pariwisata lah, ekonominya.